salam sehat. Perkenalkan, nama saya Elvita Eunike Anin dengan NIM 21070100072. Perkenalkan, nama saya Ernesta Nurmalita Madul dengan NIM 21070100073. Pokok pembahasan pertama yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai penyakit menular seksual. Nah, penyakit menular seksual yang kami pilih yaitu HIV/AIDS. Nah, HIV adalah kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, yang dimana virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan juga penyakit. Nah, sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Syndrome. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap akhir. Yang berikutnya saya akan menjelaskan rantai penularan HIV. Nah, rantai penularan HIV ini yang pertama dari reservoir atau tubuh manusia. Virus ini bisa terinfeksi melalui cairan tubuh. Nah, cairan tubuh di sini seperti darah, sekresi vagina, atau cairan mani. Selanjutnya untuk pintu masuk dari virus ini yaitu yang pertama tusukan jarum, yang kedua kulit pada luka atau kulit yang terpotong atau terinfeksi, dan juga percikan ke permukaan mukosa. Untuk pejamu yang rentan terhadap penyakit ini yaitu pekerja seks komersial, heteroseks, homoseks, pengguna narkotika suntik, dan juga yang lebih rentan juga yaitu pada petugas kesehatan. Selanjutnya, segitiga epidemiologi dan juga variabel epidemiologi baik waktu, orang, dan juga tempat. Nah, yang pertama di sini ada agen. Agennya yaitu Human Immunodeficiency Virus atau HFV1 dan HFV2. Untuk host sendiri yang pastinya manusia, semua kelompok umur, tapi yang paling rentan yaitu pada kelompok umur produktif. Yang berikutnya yaitu environment. Nah, environment atau lingkungan biologi sosial, ekonomi, budaya, dan agama sangat berpengaruh terhadap penyebaran dari penyakit ini. Nah, untuk lingkungan biologis adanya riwayat ulkus, genitalis, herpes, simplex, dan STS. Ini juga STS yang positif akan meningkatkan prevalensi dari penyakit ini juga. Yang berikutnya yaitu epidemiologi triangle. Nah, bisa lihat pada gambar di sini, epidemiologi triangle pada gambar tersebut, host lebih rentan dibandingkan dengan agen dan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kenapa kami memilih host lebih rentan? Karena jika host ini sudah terinfeksi virus dan imunitas tubuhnya tidak kuat, otomatis virus itu akan menyebar lebih cepat pada tubuh daripada host tersebut, sehingga dapat mengakibatkan prevalensi dari penyakit ini dapat lebih banyak. Yang terakhir yaitu poin penting yang harus diedukasikan kepada masyarakat awam. Yang pertama, yang paling utama juga yaitu jangan melakukan hubungan seks di luar nikah. Yang kedua, menggunakan kondom saat berhubungan seks. Yang ketiga, tidak bergonta-ganti pasangan seks. Yang keempat, hindari penyalahgunaan obat-obat terlarang ataupun alkohol. Yang kelima, jangan berbagi jarum atau alat suntik. Dan yang terakhir, hindari untuk melakukan kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut dapat masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak napas dan batuk kronis. TB adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dari daftar penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. Meski begitu, TB bisa diobati dengan penanganan yang tepat. TB adalah penyakit yang dapat menular secara droplet, yaitu ketika seseorang yang tidak sengaja menghirup percikan udara dari orang lain yang mengidap TB. Paling sering melalui batuk atau bersin, sehingga risikonya cukup tinggi. Rantai penularan TBC.
Agen infeksi dari TBC adalah Mycobacterium tuberculosis dan garam positif. Selanjutnya reservoir, yaitu pasien terinfeksi yang mengenai lobus paru bagian atas dan memiliki sirkulasi yang baik. Selanjutnya, portal keluar dari TB adalah tractus respiratonus atau paru-paru, saluran pencernaan dan perkemihan melalui kulit. Untuk cara penularannya melalui udara, batuk, bersin, darah, dan makanan. Portal masuknya adalah udara yang masuk ke paru-paru, kulit, dan pencernaan. Susceptible hostnya adalah seseorang pasien yang memiliki kekebalan tubuh yang kurang baik dan faktor umumnya untuk pria yang diakibatkan karena adanya faktor keturunan. Segitiga epidemiologi TBC. Agen dari penyakit TB adalah Mycobacterium tuberculosis. Hostnya adalah manusia dan semua golongan umur, namun yang lebih rentan terkena adalah pada usia produktif. Environment penyakit TB adalah lingkungan sosial ekonomi, kualitas rumah, apakah rumah tersebut sudah dalam keadaan kondisi sehat atau tidak. Kedekatan kontak dengan penjamu BTA juga sangat mempengaruhi penyebaran bakteri pada manusia. Selanjutnya, epidemiologi triangle dari penyakit TB. Di sini, agen lebih besar dibandingkan dengan host, dikarenakan jika seseorang sudah terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, maka sudah pasti 100% ia akan mengidap penyakit TBC atau terinfeksi penyakit TBC. Poin penting yang dapat kita ambil adalah yang pertama, cara menghindari penyakit TBC, yaitu dengan melakukan vaksin BCG dan wajib diberikan sebelum bayi usia 2 bulan. Gunakan masker saat berada di tempat ramai atau ketika berinteraksi dengan penderita TBC. Langkah pencegahannya yaitu yang pertama, tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Jika menggunakan tisu untuk menutup mulut, buang tisu sesegera mungkin setelah digunakan. Jangan membuang dahak atau meludah sembarangan. Pastikan rumah memiliki sirkulasi yang baik. Misalnya, sering membuka pintu dan jendela. Jangan tidur sekamar dengan orang lain sampai dokter menyatakan TBC yang diderita sudah tidak dalam tahap menular lagi. Yang berikutnya yaitu penyakit pada saluran pencernaan. Nah, penyakit pada saluran pencernaan yang kami pilih di sini yaitu penyakit diare. Penyakit diare adalah penyakit yang dapat membuat penderitanya sering buang air besar secara tidak teratur dan kondisi tinja yang encer atau berair. Nah, diare ini bisa disebabkan oleh virus ataupun bakteri yang terkadang terkontaminasi pada makanan. Penularan diare. Nah, rantai penularan diare bisa lihat pada gambar di sini. Selain bakteri ataupun virus yang terkontaminasi pada makanan atau minuman, rantai penularan diare juga yang paling penting ini yaitu pada tinja. Contohnya pada saat seseorang yang selesai buang air besar, namun dia tidak mencuci tangannya dan langsung mengkonsumsi makanan, otomatis kuman-kuman yang ada pada jari, pada kukunya itu masuk ke dalam tubuh. Nah, pada saat masuk ke dalam tubuh itu otomatis terjadi infeksi. Nah, infeksi inilah yang dapat menyebabkan diare. Segitiga epidemiologi penyakit diare adalah yang pertama agen, yaitu bakteri E. coli, rotavirus, cacing, protozoa, dan zamur. Sedangkan infeksi parenteral adalah infeksi di luar alat pencernaan makanan seperti tonsilitis, bronkopneumonia, dan ensefalitis. Yang kedua hostnya adalah manusia, di mana keadaan gizi dan perilaku masyarakat dan lebih rentan pada usia anak-anak. Dan yang terakhir adalah environment, yaitu lingkungan yang sanitasi lingkungannya buruk dan lingkungan sosial ekonomi. Apabila faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat pula, yaitu melalui makanan dan minuman, maka menimbulkan kejadian penyakit diare yang lebih besar lagi. Epidemiologi triangle penyakit diare adalah host lebih rentan dibandingkan dengan agen, di mana saat perilaku manusia yang kurang bersih dapat mengakibatkan agen penyakit muncul di saat yang bersamaan dan dapat mengakibatkan infeksi penyakit diare. Yang berikutnya yaitu poin penting yang harus diedukasikan kepada masyarakat, yaitu yang pertama mencuci tangan baik sesudah makan maupun sebelum makan. Karena mencuci tangan ini salah satu merupakan upaya yang paling umum dan paling mudah untuk mencegah diare. Yang kedua yaitu konsumsi air minum yang higienis. Air minum yang higienis yaitu air minum yang sudah harus masak. Yang ketiga,
mengkonsumsi buah dan sayur yang sudah dicuci. Yang keempat, mengolah makanan hingga masak. Yang kelima, lakukan vaksinasi rotavirus kepada anak. Dan yang terakhir yaitu memberikan ASI eksklusif kepada bayi.